Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semua. Kita bertemu lagi di kuliah analisis eh, algoritma, analisis dan perancangan algoritma, atau saya biasa menyebutnya dengan strategi algoritma. Kita masuk ke pembahasan strategi divide and conquer untuk kasus-kasus pencarian. Sebelumnya kita telah membahas beberapa algoritma dan kita lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu quicksort. Quicksort ini adalah algoritma divide and conquer untuk pengurutan yang terkategori hard split easy join atau sulit dalam hal memisahnya tapi mudah dalam menggabungkannya. Nah, algoritma pengurutan quicksort ini merupakan algoritma yang terkenal dan cepat ya, sesuai dengan namanya. Nah, quicksort ini ditemukan oleh Tony Hoare pada tahun 1959 dan dipublikasikan pada tahun 1962. Nah, jadi algoritma ini dengan menggunakan pendekatan divide and conquer terkenal sangat cepat dan termasuk kategori sulit membagi tapi mudah dalam penggabungannya. Oke, dalam quicksort kita misalnya punya array A atau larik A dibagi dua. Istilahnya dilakukan partisi, lalu kemudian menjadi sub array atau upalarik A1 dan A2 sedemikian sehingga setiap elemen A1 kurang dari sama dengan semua elemen A2. Jadi kita bagi dua, kalau dia bisa dibagi dua sama rata maka akan sama rata. Lalu kemudian bagian kiri, bagian kanan akan disort, lalu kemudian akan digabung ya. Ini contohnya misalkan ada array A, kita bagi dua, sebelah kiri 4, 2, 3, 1, sebelah kanan 9, 2, 1, 5, 12, masing-masing diurut lalu kemudian digabungkan. Ketika menggabungkan tidak perlu sulit karena masing-masing kiri dan kanan sudah terurut. Nah, terdapat beberapa varian dari algoritma quicksort ini, nanti kita akan bahas versi original dari Hoare seperti di bawah ini. Misalkan kita punya A yang akan diurutkan ascending atau menaik. Pertama, tekniknya adalah mempartisi larik menjadi dua bagian. Ya, kita punya X ya. X ini adalah anggota elemen ya dari A, larik A, ia adalah anggota elemen yang kita sebut sebagai pivot. Nah, lalu kemudian pindai larik atau baca larik dari kiri ke kanan sampai ditemukan elemen A, P ya, elemen AP-nya itu lebih besar sama dengan X, lalu pindah larik dari kanan ke kiri sampai ditemukan elemen A key. Jadi kita punya pemindai atau indeks pointer P dan key yang dia kurang dari sama dengan X, lalu pertukarkan P dengan X ya. Jadi dari sebelah kiri cari elemen yang dia itu lebih besar atau sama dengan pointer, dan sebelah kanan cari yang lebih kecil sama dengan pointer. Kalau sudah ditemukan ditukar berdasarkan pointernya. Nah, ulangi langkah 2 dari posisi P plus 1 dan ulangi langkah 3 dari posisi Q min 1 sampai kedua pemindaian bertemu di tengah larik atau posisinya sering bertukar. Posisikan P itu tadi dari sebelah sebelah kiri, Q itu dari sebelah kanan. Nanti ketika sudah bersilangan P-nya sudah lebih besar, maka iterasinya diakhiri untuk bagian pemindaian. Nah, kita coba belajar menggunakan contoh. Misalkan ada sebuah array atau larik A berisi elemen berikut 8, 1, 4, 6, 9, 3, 5, dan 7. Nah, misalkan kita gunakan pivotnya adalah angka 6, elemen larik yang paling tengah ya. Lalu kemudian di sini kita anggap 6 sebagai pivot, kita pindai P dari kiri dan Q dari kanan. Kita cari yang sebelah kiri, mana yang kemudian dia lebih besar dari 6, lalu sebelah kanan mana dia yang lebih kecil. Nah, begitu mulai dari di 8 dan ini mulai di 5, ini sudah ditemukan bahwa P di sini 8 ini lebih besar dari 6 dari pivotnya dan Q ini lebih kecil. Maka dilakukan pertukaran karena sudah ditemukan P yang lebih besar dan Q yang lebih kecil. Nah, lalu kemudian kita lanjut pemindaiannya dari 1, lalu ini juga tadi maju ya. Coba kembali dulu. Nah, kan tadi awalnya pindahnya dari 7. 7 ini lebih besar, maka di skip maju ke 5 gitu ya. Lalu kemudian yang ditukarkan adalah yang 8 di sini ya. 8 dengan 8 yang di sini tukar ke sini, 5 pindah ke sini. Pemindaiannya kan tadi dari ujung. Nah, setelah ditemukan maka pindah next ke sini ketiga ya. Dari sini P kan tadi di
maju ya ke 1, nggak ketemu, ke 4 nggak ketemu, ketemu yang Q kan sama dengan. Lalu kemudian, ketemu yang P-nya ini 6 ya. Jadi P-nya dari tadi kan 5, terus 1, 4, dan 6. Lalu kemudian di sini Q-nya tadi dari 8 maju ke sini 3. 3 ditemukan lebih kecil dari pivotnya, maka ditukar. Nah, oke, ditukar. Lalu kemudian setelah ditukar maju, pindah ke sini 9. Lalu kemudian 3 pindah ke sini nggak ditemukan yang lebih yang lebih besar, ke sini 9, maka dia berhenti di sini ya. Ketika di sini ketika di sini akhirnya berhenti ya, karena yang yang 6 pindah ke sini untuk P-nya dan Q-nya pindah ke 9. Nah, di sini berhenti karena apa? Karena di sini Q sudah lebih kecil dari P, berhenti. Nah, pada bagian kiri kita temukan 5, 1, 4, 3 dan sebelah kanan 9, 6, 8, 7. Nah, pada bagian kiri otomatis selalu lebih kecil dari 6 dan untuk bagian kanan selalu lebih besar atau sama dengan 6 setelah proses pertukaran posisi tadi berdasarkan pivotnya, yaitu pivotnya angka 6. Nah, setelah itu, pada setiap partisi, kan kita sudah punya partisi nih, partisi kiri dan partisi kanan, dilakukan proses yang sama. Partisi kiri dan partisi kanan, kita tentukan pointernya, kita tentukan pivotnya. Setelah ditentukan pivotnya, kita pointer dari kiri ke kanan. Misalkan yang kiri nih ya, pointernya adalah 1. Di sini P-nya dimulai dari 5, cari yang lebih besar dari 1. Oh, ternyata di sini 5. Q-nya dari sini, cari yang lebih kecil. 3 tidak lebih kecil, 4 tidak lebih kecil. Oh, 1 ternyata lebih kecil sama dengan, maka ditukar dengan Q ya. Setelah ditukar dengan Q, pointernya bergerak. Oh, ini sudah lebih besar, berhenti. Nah, begitu juga yang kanan. Di sini pointernya adalah 6, dimulai dari P-nya di sini 9, P-nya lebih besar dari 6, berhenti di sini. Q-nya 7, cari yang lebih kecil. Kalau dari kanan kan yang lebih kecil. 7 lebih kecil nggak dari 6? Oh, tidak. 8 lebih kecil nggak dari 6? Oh, tidak. Oh, ternyata ketemu di sini yang lebih kecil sama dengan adalah 6, maka 6 dan 9 ditukar. Ini ditukar, selain ditukar, pointernya maju, terus kemudian posisi Q sudah lebih besar dari P, maka dia berhenti. Nah, setelah itu dilakukan partisi. Tadi partisinya, pointernya di sini adalah 1, maka 1 dan bagian sebelah kanan dipartisi. Di sini pointernya adalah 6, 6 sebelah kiri dan sebelah kanan dipartisi. Lalu bagian yang dia elemennya lebih dari 1 dilakukan kembali hal yang sama, yaitu di sini tentukan pivotnya adalah 4, lalu cari P dan Q. Sebelah kiri yang lebih besar dari 4 untuk P, ini 5, sebelah kanan yang lebih kecil dari Q. Lebih kecil dari 4 atau di sini Q ya, maka ditukar. Nah, begitu juga yang ini pivotnya adalah 8, di sini P-nya adalah 9, lebih besar, Q-nya adalah 7, maka ditukar. Ya, tadi ya ditukar, di sini pointernya 8 ditukar, berhenti. Setelah berhenti di sini karena pivotnya adalah 4, maka yang sebelah kiri dan sebelah kanan di split, tinggal ini bagian ini elemennya masih 2, yang ini tadi pivotnya adalah 8 ya, di bagian 8 sini di split, ini ke kiri, ini ke kanan, maka yang ini tinggal 8 dan 9 ya. 8 dan 9 ini pivotnya adalah 4, apakah 4 lebih kecil sama dengan iya, lalu kemudian lebih 4 lebih kecil sama dengan iya, lalu P-nya apakah lebih besar? Oh, tidak gitu ya. Maka ketika maju tidak ditukar. Lalu ini pivotnya ada 8 dia lebih kecil sama dengan, tapi 9-nya dia tidak 8 lebih besar sama dengan, tapi untuk yang ini tidak lebih kecil, maka tidak ditukar, langsung di split. Nah, akhirnya elemen arraynya ketika sudah jadi satu, ini kan di split, jadi di split berdasarkan pivot 4, di sini split berdasarkan pivot 8, elemen-elemennya langsung terurut 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itulah cara kerja dari quicksort ya. Jadi dipecah berdasarkan pivot, ditukarkan, setelah jadi elemen bagian kiri dan kanan dilakukan hal yang sama terus sampai sisa satu elemen. Nah, ini adalah pseudocode untuk algoritma quicksort. Untuk bagian prosedur utamanya, di sini ada quicksort, dia menerima larik atau array A, isinya integer, dia parameternya input output, lalu kemudian input I, J, I itu adalah indeks sebelah kiri dan J itu indeks sebelah kanan. Lalu setelahnya, ketika ukuran A lebih besar dari 1, maka lakukan partisi. Partisinya adalah dari I dan J, lalu di sini K. Lalu dilakukan quicksort setelah dilakukan partisi ya. Setelah dipartisi, nanti proses partisi ini adalah proses yang paling utama. Kenapa proses partisi ini yang paling utama? Karena quicksort ini adalah algoritma hard
split ya. Jadi yang bagian splitnya ini, partisinya ini nanti yang paling utama. Nanti ada uraiannya. Nah, lalu setelah dipartisi bahwa dipastikan sebelah kiri ini selalu lebih kecil dan sebelah kanan itu selalu lebih besar, maka dimasukkan lagi ke dalam prosedur quicksort. Nah, lalu di sini adalah prosedur partisinya. Partisinya dia menerima larik A, I, J, J itu adalah integer, bagian kiri, bagian kanan, key ini adalah outputnya ya. Outputnya untuk nanti apa namanya posisi paling akhirnya. Jadi dia mereturn ya. Oke. Lalu di sini pivot, pilih sembarang elemen larik sebagai pivot, misalkan pivotnya elemen tengah ya. Lalu kemudian P-nya adalah I, ini sebagai pointer sebelah kiri, Q-nya adalah J, pointer sebelah kanan. Lakukan perulangan dari A mulai dari P, dia apakah lebih kecil dari pivot, ambil terus, dicari. Kalau sudah apa namanya sudah ditemukan yang lebih besar, maka dia akan berhenti gitu ya. Kalau dia lebih besar sama dengan pivot, dia akan berhenti. Lalu kemudian yang key sebelah kanan ya, dia cari apakah A elemen yang ke key lebih besar dari pivot. Kalau dia sudah lebih kecil dari pivot, maka berhenti. Setelah itu, jika P kurang dari key ya, artinya dia tidak berseberangan, maka dilakukan swap atau tukar ya. Teman-teman sudah tahu algoritma tukar. Lalu setelah itu P maju ke P berikutnya, Q maju ke berikutnya. Nah, di sini ada repeatnya untilnya P lebih besar dari Q. Sebagaimana tadi yang digambarkan dalam proses simulasi. Teman-teman bisa cek kembali algoritma ini. Nah, itu adalah versi pertama dari quicksort ya. Nah, ada versi yang berikutnya, pengembangannya itu versi kedua, di mana partisi sedemikian rupa sehingga elemen sebelah kiri itu lebih kecil atau sama dengan pivot dan elemen sebelah kanan lebih besar sama dengan pivot ya. Oke, lalu kemudian caranya seperti apa? Maka P pivot adalah selalu elemen pertama. Dipilih P adalah pivot adalah elemen pertama. Karena pivot elemen pertama, nanti dia pivot otomatis dia akan pindah ke tengah sebagai partisi ya. Dia pindah ke tengah sebagai partisi, dia akan cari. Lalu kemudian nanti yang dari kanan ini kan akan dibaca. Karena kan dia selalu lebih kecil sama dengan, di kanan dibaca mana yang ini selalu lebih besar sama dengan, yang di kanan mana yang lebih kecil sama dengan. Ya pasti dia akan pindah ke sebelah sana ya. Berarti nanti akan ditukar posisinya pertama dengan 4, pindah ke sini, lalu 2 pindah ke sini dan seterusnya gitu ya. Nanti akhirnya pada yang sebelah kiri selalu lebih kecil sama dengan pivot, yang sebelah kanan lebih besar sama dengan pivot. Nah, ini contoh pengembangan dari algoritma quicksort yang barusan. Ini dipublikasikan oleh Levitin pada tahun 2003. Jadi ini pengembangan yang baru. Pertama pivotnya adalah 5 ya. Lalu kemudian dia bergeser dari sebelah kiri mana yang lebih besar, ketemulah P-nya 4. Lalu kemudian P-nya 9, dari kanan ambil yang lebih kecil, Q-nya adalah 4, maka ditukar. Nah, setelah itu maju, di sini P lebih besar dari pivot yang 5, Q-nya ini lebih kecil, maka ditukar. Nah, stop di sini ya. Stop di sini karena Q-nya sudah berseberangan dengan Q-nya sudah berseberangan dengan P ya, sudah saling berpotongan. Lalu tukar posisi pivot A yang ke Q ini ya, tadi kan pivotnya di sini 5 dengan sini Q yang sudah berhenti. Maka di sini 5 posisikan ke sini. Maka dengan cara seperti ini 5 akan ada di tengah, yang sebelah kiri pasti lebih kecil dari 5 dan yang sebelah kanan pasti lebih besar dari 5. Nah, lalu kemudian yang bagian kiri dan bagian kanan dilakukan hal yang sama. Yang bagian kiri 2 sebagai pivot, dia akan terus maju. Di sini P-nya 3 lebih besar, Q-nya lebih besar, ditukar. Sudah berseberangan, ketika sudah berseberangan, maka yang bagian Q tukar dengan 2. Ini ditukar dengan 2. Nah, ini bagian kiri dan bagian kanan pivotnya adalah 3. Lalu kemudian Q-nya di sini dan P-nya sudah berseberangan, sudah selesai, sudah terurut. Lalu pada bagian ini pivotnya adalah 8, dicari mana P yang lebih besar, ini ketemu 9, Q-nya yang lebih kecil ketemu 7, ditukar. Setelah ditukar sudah berseberangan, maka 8 ini tukarkan dengan Q ya, posisi Q, maka di sini 7, 8. Setelah itu ini sebenarnya kan partisinya dia dilanjutkan 7 dengan 9, dia sudah menjadi satu elemen, 7 satu elemen, 9 satu elemen, 8 satu elemen, pun juga yang ini, maka nanti dia sudah terurut 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Dia lebih cepat ya, versi kedua ini jauh lebih cepat.
Nah, untuk pseudocode yang versi kedua ini sebenarnya sama di bagian sininya, hanya saja menggunakan di sini prosedur partisi 2, lalu kemudian sini quick sort-nya, ini K-nya dari I, K-nya ini K-nya min 1, lalu K plus 1-nya di ini nanti berubah karena selalu diambil yang pertama. Nah, ini yang bagian partisinya menerima larik juga atau array juga, inputnya I, J dengan outputnya key. Lalu di sini pivotnya A yang ke I, otomatis dia selalu yang awal, P-nya dari I, dan key-nya dari J plus 1. Maka di sini lakukan repeat until, ya, cek apakah dia A yang ke P lebih besar dari pivot, ini juga sama, ya, key diisi dengan key min 1 sampai key lebih kecil dengan pivot, lalu dilakukan pertukaran. Lakukan repeat until ini sampai P lebih besar dari key atau P lebih besar dari Q itu artinya sudah berseberangan. Lalu lakukan swap atau pertukaran A yang ke P, A yang ke Q. Lalu kemudian swap A yang ke I, pivot, ingat ya, ini pivotnya yang paling awal ditukar dengan Q. Ditukar dengan A yang ke Q, pertukaran pivot dengan Q. Ini pseudocode-nya. Nah, cara pemilihan pivot khusus pada QuickSort versi 1, pivot sama dengan elemen pertama atau elemen terakhir atau elemen tengah larik. Lalu pada pivot dipilih secara acak juga bisa, atau pivot adalah elemen median larik. Elemen median itu selalu elemen yang paling tengah. Nah, cara pemilihan pivot ini menentukan kompleksitas algoritma dari QuickSort. Nah, kompleksitas algoritma QuickSort ini kita akan bagi ke dalam kasus-kasus ya. Di pembelajaran sebelumnya, dalam analisis algoritma, kita selalu paham bahwa ada kondisi base case, ada worst case atau kondisi terburuk, ada kondisi terbaik dan kondisi terburuk, dan ada kondisi rata-rata. Nah, kondisi terbaik dari QuickSort ini adalah kasus terbaik apabila pivot adalah elemen median larik ya, titik tengah larik, sehingga larik atau array terbagi menjadi dua bagian yang berukuran relatif sama dalam proses partisinya. Jadi misalkan N ini adalah jumlah larik, sebelah kiri N per 2, sebelah kanan N per 2, lalu kemudian dipecah lagi N per 4, N per 4, N per 4, N per 4, sampai kemudian elemennya tinggal satu di bagian bawah. Ya, dan ini pohonnya sama rata kiri dan kanan ya, pohon biner gitu. Nah, kompleksitas algoritma QuickSort dalam kasus terbaik seperti itu adalah 2 kali Tn per 2. Kenapa di sini 2? 2 ini adalah kiri dan kanan, lalu Tn bagi 2, N bagi 2 ada jumlah elemennya. Ini adalah rekursif dengan di sini konstanta N. Nah, penyelesaiannya sama ketika kita belajar di video sebelumnya tentang merge source. Jadi tidak perlu saya turunkan. Kalau sini 2T N per 2 plus Cn, maka ini sama dengan Na ditambah Cn2 log N. Ya, ini kalau teman-teman ingin tahu rumus penurunan ini dari mana, silakan dilihat lagi di video merge source. Maka dari sini diketahui maka big O untuk kasus terbaik dari QuickSort ini adalah N2 log N. Nah, kasus terbaik menghasilkan algoritma kompleksitas algoritma QuickSort yang lebih baik daripada pengurutan secara brute force. Jadi di sini kenapa QuickSort ini bisa lebih baik terlihat ketika ada kasus terbaik yang dimana pivotnya itu median, dia ordernya log N ya. Nah, kasus terburuk adalah kasus terjadi apabila pada awalnya larik sudah terurut menaik atau menurun, lalu kita mau balikan. Jadi kita mau arraynya awalnya menaik, lalu kita mau tukar jadi menurun ya gitu ya. Atau arraynya sudah menurun, kita mau tukar menjadi menaik. Nah, lalu dan elemen pivot selalu elemen pertama ya. Nah, otomatis elemen pertama sebagai pivot, lalu kemudian pohonnya tidak seimbang, selalu yang lebih kanan N-1, N-2, N-3 dan seterusnya sampai sisanya satu elemen. Akibatnya proses partisi menghasilkan ketidakseimbangan ukuran. Sub-array atau upalarik pertama berukuran satu elemen, sedangkan upalarik atau sub-elemen kedua berukuran N-1 elemen. Lihat ya di sini kalau N elemen, jumlah N ini maksudnya jumlah elemen dari array, yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanannya N-1, ini 1, sebelah kanannya N-2 dan seterusnya. Nah, kompleksitas waktunya untuk algoritma dengan kasus terburuk ini adalah Tn-1 plus Cn ya, karena tadi kan selalu N-1 ya. Penyelesaiannya sama dengan instancer sort, karena
insertion sort itu juga sama, Tn-1 plus Cn. Nah, Tn-1 plus Cn ini sama dengan Big O-nya adalah N kuadrat. Jadi, dalam kasus terburuk untuk quicksort, kompleksitas algoritma quicksort ini yang sama dengan algoritma pengurutan secara brute force. Jadi, kalau kasusnya tadi ya, array-nya itu sudah menaik, kita mau tukar jadi menurun, lalu selalu kita ambil elemen pertama, maka kompleksitas waktunya sama dengan brute force, sama dengan bubble sort gitu ya, sama dengan selection sort yang basisnya iteratif ya, bukan yang divide and conquer. Nah, kasus rata-rata ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen larik dan peluang setiap elemen terpilih menjadi pivot adalah sama. Jadi kalau kita memilihnya secara acak, nah kompleksitas waktu untuk quicksort kasus rata-rata ini adalah T-average-nya adalah Big O N 2 log N ya. Ini lebih cepat ya, hasilnya walaupun dalam kondisi yang rata-rata ya. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa algoritma quicksort ini untuk kasus kasus terbaik tadi lebih cepat dari brute force. Untuk kasus terburuk mungkin dia sama dengan quicksort. Untuk kasus rata-rata dia lebih cepat lagi dari brute force ya. Maka dari itu algoritma ini disebut algoritma quicksort karena mampu dia lebih cepat daripada menggunakan brute force. Nah, itu teman-teman algoritma quicksort yang menggunakan divide and conquer tadi secara analisis kita bisa lihat lebih cepat daripada pendekatan menggunakan brute force. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang selection sort. Ini juga sama, hard split tapi isi join sebagai algoritma yang menggunakan pendekatan atau strategi divide and conquer. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.